Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, kemarin terakhir kita sudah menyelesaikan bab Salatul Aidaini. Maka hari ini insyaallah kita akan memasuki bab salat al-khusuf wal khusuf. Salat khusuf itu digunakan untuk penyebutan asyams, khusuf asyams. Kalau khusuf itu untuk al-qamar. Di sini mu'allif rahimahullah berkata, di raka'atani wa kilahataini hawat ruku'aini wa qaumataini. Jadi salat khusuf dan salat khusuf salat gerhana itu memiliki 3 kaifiyah. Kaifiyah yang pertama adalah sebagaimana melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian kaifiyah yang kedua adalah sebagaimana melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat akan tetapi bacaannya dipanjangkan. Kemudian kaifiyah yang ketiga itu yang akan dibahas di sini. Jadi di sini dikatakan di rakaatan di 2 rakaat wakila hataini, dan keduanya maksudnya kedua rakaatnya hawat ruku'aini wa qaumataini, mengandung 2 rukuk dan 2 qiyam. Ini kaifiyah yang ketiga yang akan kita bahas. Jadi setiap satu rakaatnya itu mengandung 2 rukuk dan 2 qiyam. Terus apabila seseorang itu meniatkan, tidak meniatkan maksudnya, mutlak tidak meniatkan apakah dia akan mengerjakan kaifiyah pertama, kedua, atau ketiga, maka di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar mengatakan dia harus mengerjakan yang seperti salat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau Imam Romli mengatakan dia bisa memilih kaifiyah yang mana saja. Terus wa'ala maqalahu al-Jamal ar-Romli laulam ya'lam al-ma'mum niyatal imam wa atlaqan niyah jaza iktida'uhu bihi. Jadi menurut pendapatnya Imam Romli ini, maka ketika seorang makmum tidak mengetahui niatnya imamnya itu mau meniatkan yang mana, kaifiyah 1, 2, atau 3. Kemudian makmumnya itu itlaq, tidak meniatkan manapun. Terus dia ngikut imamnya, itu sah. Boleh untuk mengikuti imamnya. Kemudian selanjutnya wa sunnat tatwilu qira'al qaumati wa sajadati rakaati wa sajadati. Disunahkan untuk memperpanjang bacaan suratnya. Jadi di rakaat pertama itu disunahkan untuk membaca sekedar surat Al-Baqarah. Kemudian di bacaan yang kedua itu disunahkan untuk membaca sekedar surat Ali Imran. Di rakaat kedua yang pertama itu disunahkan untuk membaca sekedar surat An-Nisa. Terus yang terakhir itu disunahkan untuk membaca surat sekedar suratnya Al-Maidah. Kemudian juga disunahkan untuk memperpanjang rukuk dan sujud. Maka rukuk yang pertama di rakaat pertama itu disunahkan untuk membaca bacaannya itu diulang sebanyak 100 kali. Kemudian di rakaat pertama yang kedua itu sebanyak 80. Kemudian di rakaat kedua yang pertama itu 70. Baru yang terakhir 50. Urutannya seperti itu. Maksudnya mengurang bacaannya itu. Tasbihnya. Tasbih rukuk sama sujudnya. Kemudian wal jahru fi qiraatil khusufi liqamarin wasirru fil khusufi. Disunahkan untuk menjaharkan bacaan di salat khusuful qamar. Karena kalau salat lailiyah itu sunnahnya memang disuruh menjaharkan. Kalau di khusuf itu disunahkan untuk mensirkan malah. Salat nahariyah itu disunahkan untuk mensirkan bacaan. Kemudian wa khutbatani ba'daha kal jumu'ah qaddim ala fardhin bi waqtin wasi'ah. Wa khutbatani ba'daha kal jumu'ah. Disunahkan juga untuk berkhutbah dengan 2 khutbah setelah sholatnya, seperti khutbahnya sholat Jumat. Maksudnya seperti sholat
apa khutbahnya sholat Jumat itu adalah di rukun-rukunnya, bukan di syarat-syaratnya. Adapun di syarat-syaratnya tidak disyaratkan sebagaimana di sholat Jumat. Kalau di sholat Jumat harus satra aurah, kemudian harus bersuci, kemudian apa lagi? Harus qiyam. Kalau di sini tidak. Syarat-syaratnya tidak disyaratkan. Cuma rukun-rukunnya. Kemudian waqaddim ala fardhin biwaqatin wasi'ah. Ini adalah masalah apabila ada dua sholat yang saling berbarengan. Misal sholat gerhana dengan sholat wajib. Maka yang mana yang harus dikedepankan? Di sini dikatakan sholat gerhananya yang dikedepankan. Karena sholat gerhana itu waktunya terbatas. Kalau sholat wajib itu waktunya lebih luas. Ini apabila waktunya masih panjang. Tapi kalau waktunya masih sempit, yang dikedepankan tentunya yang fardu. Kemudian apabila seseorang kehilangan sholat gerhana, maka di sini tidak disunahkan untuk mengqadhanya, tidak diperbolehkan untuk mengqadhanya. Berbeda dengan sholat rawatib atau duha atau witir. Ini misalnya kan disuruh memperpanjang bacaan tadi kan Al-Baqarah ya. Itu kan paling kan kalau dilaksanakan kan berjam-jam kan. Ya. Itu kalau gerhananya sudah selesai gimana? Ya nggak masalah, Pak. Bukannya itu seperti orang sholat subuh dia di awal waktu terus diperpanjang sampai keluar waktu, ya maksudnya tetap ada itu. Terus kemudian tadi sholat gerhana juga diperbolehkan untuk mengerjakan secara munfarid juga. Munfarid juga tidak masalah. Tapi kalau munfarid berarti tidak berkhutbah. Karena tujuan khutbah itu untuk apa? Untuk tadzkir, memperingatkan atau mengingatkan orang lain. Kalau nggak ada orang selain dia, ya nggak disunahkan untuk berkhutbah. Kemudian babu salatil istisqa. Al istisqa itu apa? Thalabus suqya. Alif sin di sini apa? Talabiyatan. Alif sin talabiyatan. Thalabus suqya, meminta pengairan. Salatul istisqa. Shalla ka'idin ba'da amril hakimi bitaubatin waraddi lil madzalimi. Shalla raka'idin. Salatlah seperti apa? Salat Aid. Jadi kaifiyahnya itu seperti kaifiyah salat Aid. Di rakaat pertama disunahkan untuk takbir 7 kali. Di rakaat kedua disunahkan untuk takbir 5 kali. Kaifiyahnya seperti salat Aid. Tapi di sini tidak dikhususkan waktunya harus siang atau malam, tidak. Boleh siang ataupun malam. Walaupun di waktu-waktu makruhah, di waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat di situ diperbolehkan. Karena apa? Sababnya apa? Mutaqaddim. Kalau sholat istisqa ini sababnya apa? Mutaqaddim, yaitu al-qahat, kekeringan. Sebabnya kekeringan. Ba'da amril hakimi, setelah hakim memerintahkan bitaubatin waraddilil madzalimi. Jadi setelah hakim memerintahkan untuk bertobat, sebelum sholat itu hakim atau pemimpin suatu negeri itu memerintahkan rakyatnya untuk tobat. Kenapa? Karena tobat itu salah satu penyebab doa itu diijabah. Kemudian waraddilil madzalimi, disuruh untuk menahan kedzaliman. Jadi untuk apa? Menahan, ya, bahasa Indonesia apa? Menahan atau mencegah, ya. Karena menghilangkan kedzaliman sama taubat itu adalah sebab untuk diijabahnya suatu doa. Kemudian wal birri wal i'taqi wasyami, diperintahkan setelah memerintahkan juga untuk berbuat baik. Kemudian untuk i'taq, membebaskan budak. Tapi membebaskan budak ini dikhususkan untuk orang yang musir, yang memiliki harta berlebih. Kemudian wasyami thalathatan, dan diperintahkan untuk berpuasa 3 hari sebelum sholat. Yang memerintahkan siapa? Hakimnya. Dan otomatis di sini menjadi sholat wajib, maka dia harus tabyitun niyah, walaupun pahalanya itu nafil. Pahalanya walaupun nafil mutlak, tapi hukumnya wajib karena yang memerintahkan imamnya.
dan wajib tabyitun niyah. Sebabnya karena puasa itu juga sebab doa itu diijabah. Kemudian warabi'al ayyami falyakhruju. Di hari keempat barulah warga-warga itu keluar dalam keadaan berpuasa juga. Disunahkan untuk keadaan berpuasa lebih afdol di hari keempat. Setelah puasa 3 hari, kemudian hari keempat keluar ke lapangan dalam keadaan berpuasa lebih afdol. Bibit latin, memakai pakaian kerja. Jadi bukan pakaian bukan pakaian yang bersih, bukan pakaian yang bagus, tapi pakaian pakaian kerja yang biasanya kerjanya jadi misal tukang becak ya, sebagaimana dia kerja pakai tukang becak dipakai bajunya. Kemudian at-takhasyu', disunahkan juga untuk khusyuk ketika berjalan dan ketika duduknya, untuk menunjukkan tawadhu'nya. Kemudian ma'rudda'in warutta'in warukka'i, keluar bersamaan dengan bayi-bayi yang sedang disusui, bayi-bayi yang dalam umur-umur masih menyusui. Kemudian keluar bersamaan dengan hewan-hewan gembala juga, dan keluar bersama orang-orang tua. Jadi rudda itu bayi yang sedang menyusui, ruta itu bahimah, rukka itu orang-orang tua yang punggungnya sudah rukuk dan sudah bengkong punggungnya, namanya rukka. Wa yufarriqu bainahum wa bainal ummahat. Bayi-bayinya itu dipisahkan antara bayi-bayi itu dengan ibu-ibunya. Supaya apa? Supaya lebih ramai. Liyasul ad-dajid. Nah, fata'dhum ar-riqah, maka riqah lembah lembutnya itu semakin besar. Kemudian tidak diperkenankan untuk membersamai ahlu dhimmah. Jadi misal ada kafir dhimmi itu ingin ikut keluar, itu tidak diperkenankan. Karena ditakutkan ketika misal pada waktu itu langsung turun hujan, ditakutkan mereka itu pede. Oh, ini karena kami itu. Jadi tidak diperkenankan untuk keluar bersama mereka. Fayukrahu ikhrajuhum. Nah, ini dimakruhkan. Terus kemudian waqtub kama fil aidi bistidbari wa abdilit takbira bistighfari. Kemudian juga disunahkan untuk berkhutbah sebagaimana khutbah Aid. Istidbari ini untuk Untuk menghilangkan kesalahpahaman. Jadi mungkin dikiranya kalau ini makomnya makom doa, berarti harus menghadap kiblat. Enggak, tetap membelakangi kiblat. Tetap membelakangi kiblat khatibnya itu. Jadi kata-kata bistidbari di sini untuk menghilangkan salah paham. Wa abdilit takbira bistighfari. Kemudian mengganti takbir dengan istighfar. Kalau di sholat Id, di khutbah Id itu disunahkan untuk membaca takbir di khutbah pertama 9 kali. Di khutbah kedua 7 kali. Itu diganti dengan istighfar. Kemudian di khutbah terakhir itu khatibnya berbalik arah, membelakangi makmum, menghadap ke kiblat. Karena berdoa. Dan kemudian berdoanya itu bukan seperti ini, tapi seperti ini. Karena raf'ul bala, daf'ul bala. Jadi menahan bala. Balanya itu ditolak. Makanya tangannya seperti ini. Kemudian disunahkan untuk membalikkan imamahnya, kalau pakai imamah, pakai sorban, dibalikkan. Wa yuhawwilu hina idzin ridaahu. Wa yuhawwilun nas ardiyatahum. Dan jamaah-jamaah juga disunahkan untuk membalikkan rida-ridanya, sorban-sorbannya. Terus kemudian